Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak periode di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak periode di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini ya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka ya, tentu secara visualisasi sangat terlihat jelas bahwasanya ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Aku lihat bakal kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, teman-teman. Aku melihat ada sebuah keselarasan energi. Aku melihat bakal ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, tentunya dong, ya, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Ya, insya Allah seperti itu, teman-teman. Jadi, bisa jadi ada karena adanya doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan ya, teman-teman. Ya, mungkin itu berupa tentang kehidupan sosial kamu yang akan mengalami perubahan ya, keuangan gitu, teman-teman. Ya, kemudian mungkin di dalam kehidupan asmara, kesehatan. Jadi, ya bisa jadi hampir secara menyeluruh ya. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The Emperor, teman-teman. The Emperor muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya semua perjuangan kamu gak bakal sia-sia. Ya, selama ini kamu yang lagi berjuang, teman-teman, kamu sebagai perintis untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik, maka apa yang mungkin menjadi perjuangan kamu selama bertahun-tahun, belasan tahun, dan bahkan berpuluhan tahun-tahun, ya teman-teman, akan membuahkan hasil yang sangat-sangat positif di bulan Mei tahun 2025 ini. Ya, sebuah perubahan itu cukup nyata. Perubahan itu cukup terlihat, teman-teman. Ya, dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih ya terhadap sebuah perubahan ini. Karena secara menyeluruh kehidupan sosial itu benar-benar akan berubah 180 derajat, teman-teman. Kalau dikatakan kamu akan menjadi orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil, ya potensinya seperti itu gitu. Kemudian aku punya Death. Nah, Death muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman ya. Death berarti adalah sebuah kematian. Tetapi death di sini adalah sebuah akhir kalau aku lihat. Akhir dari apa sih gitu ya? Jadi akhir dari hal-hal yang memang selama ini menjadi sebuah ujian dan masalah-masalah yang mungkin selama ini kamu hadapi dan belum dapat kamu selesaikan dengan baik, teman-teman. Pada akhirnya, apa yang mungkin selama ini kamu harapkan ya akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Akan termanifestasikan, teman-teman. Ya, masa-masa yang sulit akan berganti dengan hal-hal yang sangat membahagiakan. Di sini, ya, banyak kabar gembira, penuh dengan keberuntungan. Nah, kemudian ini, aku punya Three of Swords. Ini aku maksud bahwasanya perjuangan kamu sudah berpuluhan tahun, belasan tahun, dan bahkan mungkin ya bertahun-tahun lah ya teman-teman, yang memang penuh dengan kekecewaan gitu loh. Artinya, selama ini aku akui kamu benar-benar berjuang banget, kamu benar-benar berperang banget, ya, kamu benar-benar berjuang penuh dengan pengorbanan, teman-teman. Ya, meskipun memang selalu mengalami sebuah kegagalan, tetapi karena kamu orang yang sangat optimis, ya, dan kamu orang yang sangat kuat. Contoh, ketika begitu banyak masalah yang kamu hadapi, kamu mampu kok untuk tetap berdiri dan bahkan kamu bisa sukses nantinya.
Berarti memang Tuhan tidak sia-sia memberikan kamu sebuah ujian, dan semoga memang kamu adalah orang-orang terpilih untuk memperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik, teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki nih ya, untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini, bagaimana kondisi rezeki kamu ya dalam pekan ini, teman-teman. Nah, aku punya Ten of Swords. Ada 10 pedang. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka di sini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau dikatakan 10 pedang ini kartu yang menggambarkan tentang kondisi ekonomi kamu lagi nggak bagus, kondisi ekonomi kamu lagi terpuruk, kondisi ekonomi kamu cukup kritis, ya mungkin seperti itu ya. Meskipun nggak semua ya teman-teman Virgo mengalami energi keuangan yang bermasalah ini gitu. Tetapi memang sangat terlihat secara visualisasi. Ya, ataupun mungkin sesuatu hal yang pernah terjadi ya teman-teman, yang kemarin terjadi gitu. Oke, kita akan lihat teman-teman dalam pekan ini apakah kamu berpeluang ya, berpotensi keuangan kamu akan kembali stabil, lancar, bangkit dari segala keterpurukan, dan ya paling tidak bisa stabil lah ya. Oke, dan nah aku punya ini. Ada The Empress. The Empress muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kedua. Jadi untuk masalah ekonomi ataupun keuangan dan rezeki, kamu gak usah khawatir kok teman-teman. Ya bakal ada rezeki yang akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Dan bahkan rezeki yang akan kamu dapatkan ini berpotensi berpeluang teman-teman akan benar-benar membuat kamu bangkit dari segala keterpurukan dan masalah-masalah apapun ya. Entah itu masalah hutang piutang, entah itu masalah kamu habis ditipu oleh seseorang, teman-teman. Ya, jadi semuanya akan terkendali di sini dengan adanya rezeki yang cukup bagus berlimpah. Ya, lambang kesuburan, kemakmuran ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kehidupan kamu akan lebih nyaman ya, lebih tentram, lebih sejahtera, seperti itu sih kalau aku lihat. Bakal ada perubahan kok untuk masalah keuangan, nggak usah khawatir. Kemudian aku punya Two of Wands. Nah, dua tongkat muncul hadir sebagai energi penutup teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana ya kondisi keuangan ataupun kondisi rezeki kamu. Ternyata perubahan ataupun rezeki yang akan datang kepada kamu teman-teman, ya ini adalah sebuah kesempatan ataupun apa ya, kamu berhasil mengambil sebuah momen gitu loh. Jadi ketika ada kesempatan dan peluang yang datang kepada kamu, lantas kamu manfaatin dengan sebaik mungkin. Jadi itu yang membuat kamu tuh akan bangkit. Terkadang orang ketika sudah terpuruk, mohon maaf ya teman-teman, tidak ada upaya gitu loh, tidak ada upaya. Apalagi ketika ada seseorang yang menawarkan nih, ya sebuah mungkin contoh ya, ketika kamu terpuruk ya, mungkin karena kamu tidak memiliki pekerjaan, mohon maaf, mungkin kamu habis dipecat, mungkin usaha kamu hancur. Jadi ada seseorang yang menawarin kerjasama kah, ataupun mengajak kamu bekerja kah. Jadi apapun itu ketika kamu manfaatin dengan baik, maka sebenarnya ya itulah yang akan mengubah teman-teman. Artinya memang kehidupan kamu dari nol banget ya. Jadi ketika kamu kehidupan kamu dari nol, ya niscaya ketika kamu ambil sebuah peluang kesempatan ya, ya mudah-mudahan di situ nanti akan mengalami terus peningkatan perubahan kok. Ya jadi seperti itu. Itulah sebuah mekanisme kehidupan yang dimana ketika seseorang mau di dalam berani mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan teman-teman, maka sebenarnya ya kehidupannya pasti akan berubah kok. Ya untuk masalah keuangan insya Allah teman-teman akan ada perubahan ataupun hal yang lebih baik ya, akan kembali lancar, stabil. Ya semoga bisa lebih meningkat lagi nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya 9 pedang, aku punya the Fool, dan aku punya 5 tongkat teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo ya, mohon maaf ya. Kalau dikatakan memang hubungan rumah tangga kamu dalam pekan ini nggak begitu adem teman-teman ya. Banyak konflik, banyak masalah. Masalah kesehatan juga bermasalah, keuangan juga bermasalah. Ya hubungan kamu dengan dia juga bermasalah. Jadi banyak masalah, dan bahkan dengan orang-orang yang berada di dalam
circle kehidupan kamu sendiri, ya siapa, mungkin anak, mungkin keluarga, ya keluarga yang lain. Jadi itu yang sedang terjadi. Jadi apa yang harus kamu lakukan teman-teman? Ya sabar untuk menghadapi segala sesuatunya gitu ya. Jadi setiap orang mungkin memiliki masalah dan ujian masing-masing. Tetapi aku yakin kok teman-teman ya, setelah ini bakal ada hal-hal yang lebih indah. Yang paling penting adalah sabar untuk menghadapi segala sesuatunya. Meskipun memang sabar itu sulit, ya. Tapi harus optimis lah ya. Oke, next. Teman-teman kita akan lihat nih kondisi kehidupan asmara teman-teman. Virgo ya, yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya 2 pedang, aku punya 10 tongkat, dan aku punya 9 cangkir teman-teman. Nah, kenapa ya energi ini kok menunjukkan seperti pesan semesta untuk kamu teman-teman? Yang dimana kamu harus memproteksi nih di sini, ya memproteksi energi apa sih? Memproteksi apa sih? Kalau aku lihat memang kamu lebih harus memproteksi, artinya memproteksi energi-energi yang berupaya untuk apa ya? Mungkin mengganggu, ya, mungkin ingin mendekati, menghasut. Nah itu. Jadi ini yang memang harus kamu hindari teman-teman. Contoh lah ya, ketika kamu sedang menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang, kemudian ada yang mencoba mendekati kamu dan kamu welcome, tentu itu akan menimbulkan sebuah masalah dong teman-teman, ya di dalam sebuah hubungan kamu. Apalagi ketika kamu sudah merasa nyaman nantinya, ya tentu pasti ujung-ujungnya apa? Sebuah kehancuran di dalam sebuah hubungan gitu ya. Jadi syukuri ya terhadap sebuah hubungan yang saat ini kamu jalani. Dia orang yang sangat berkomitmen. Orang yang akan benar-benar membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupan kamu. Artinya potensi besar bahwasanya dia akan membawa sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius itu cukup terlihat teman-teman. Jadi memang pada fase ini kamu harus sabar. Ya, karena godaan itu akan datang kepada kamu teman-teman. Ya, banyak bahkan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 4 pedang, aku punya 8 tongkat, dan aku punya 3 koin teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini ya tentang bagaimana kehidupan kamu, asmara kamu ke depan teman-teman, apakah berpotensi berpeluang segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup? Ya, kalau aku lihat sebenarnya kamu wajib untuk berhati-hati, tetap wajib untuk berhati-hati teman-teman, karena eh, banyak energi-energi negatif yang sepertinya memang hanya ingin manfaatin kamu doang, mohon maaf ya. Nah, kemudian di sini aku melihat seperti ada sebuah energi yang memang mencoba untuk mendekati kamu ya, teman-teman. Ya, mencoba untuk mendekati kamu. Tetapi mungkin di sini masih ada sebuah ketakutan dan keraguan di dalam diri kamu ya, kebimbangan teman-teman untuk bagaimana sikap yang harus kamu ambil. Nah, ketika mungkin ada benar-benar seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu, ya memang penting ketika masih ragu, ketika masih bimbang ya jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan, teman-teman. Karena apa? Yang ditakutkan ini tadi, ya ternyata dia hanya ingin manfaatin doang gitu. Karena biasa keraguan itu timbul karena apa? Karena ada dorongan, teman-teman, ada bisikan, ada pesan batin, pesan semesta yang tersampaikan kepada kamu secara tidak langsung, teman-teman. Ya, ataupun mungkin kata hati kamu lah. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ratu Tongkat, Wheel of Fortune, dan aku punya The Hermit. Oke, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, aku akui dia orang yang selama ini kamu harapkan bisa menjadi pasangan hidupmu ya, teman-teman. Ya, karena memang selama ini kamu sudah menanti cukup lama. Kamu sudah menanti cukup lama. Ya, pada akhirnya penantian kamu ya ini akan terwujud apa ya? Mungkin kemarin karena sama-sama sudah memiliki pasangan teman-teman dan pada akhirnya ketika sudah sama-sama single sendiri ya di sini bakal bertemu kembali dalam sebuah pertemuan yang mungkin selama ini kamu harapkan. Dan ya kalau mengenai tentang kedekatan apa ya, seperti memang bakal ada sebuah chemistry, seperti memang kamu pernah dekat gitu sebelumnya, tapi mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat kamu nggak jadi dengan dia teman-teman dan kemudian akan dipertemukan kembali ya, dan memang saat ini lagi dekat gitu loh ya. Dan bagaimana energinya ya, aku lihat energinya bakal positif teman-teman ya. Mungkin ini sih yang dinamakan jodoh, meskipun mungkin awalnya ya berpasangan dengan ya masing-masing teman-teman ya, tetapi pada akhirnya semesta kembali mempertemukan ya.
Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo. Aku punya tanggal 7, tanggal 1, 15, 12, tanggal 2, 9, 23, 16, 26, 28, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.